bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif, pendamping lokal desa di wilayah Kecamatan Mepanga. Hari ini saya berada bersama Kepala Desa di wilayah Kecamatan Mepanga, yaitu Bapak Subejo, selaku Kepala Desa Kota Raya Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai apa itu kemiskinan ekstrim, bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim. Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita dari Kepala Desa Kota Raya Selatan, yang kami ketahui bahwa Pak Kades ini sudah banyak prestasi yang beliau lalui, khususnya dalam pembinaan baik itu di masyarakat dan lain sebagainya. Baik, saya pikir kita langsung saja kepada narasumber kita mengenai kemiskinan ekstrim itu apa saja dan strategi apa yang beliau akan terapkan nanti ke depan mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah desanya. Ya, kepada Bapak saya berikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami sebagai pemerintah desa mengantisipasi atau memastikan para warga yang masuk ke wilayah itu masuk data DTKS dulu. Itu yang kita perlu pastikan. Karena apa? Karena semua bentuk bantuan itu harus berdasarkan data DTKS maupun data sosial yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemiskinan ekstrim itu adalah orang-orang yang hidup seorang diri, yang sudah lansia, yang tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri. Kemudian di Kota Selatan ada 7 orang yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Oleh sebab itu kami sebagai pemerintah desa berpikir kemudian mendata mulai dari Pak RT dan Pak Dusun, memastikan bahwa itu adalah masuk kategori kemiskinan ekstrim. Kemudian kita masukkan, kita rancang di dalam APBDes kira-kira apa yang akan kita prioritaskan untuk dianggarkan di dana desa tahun 2023. Itu yang paling penting untuk meringankan beban dari ibu-ibu tadi maupun bapak yang masuk kategori miskin, karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai pemerintah desa. Berkaitan dengan bantuan pembangunan, apakah sudah masuk juga dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kota Raya Selatan? Misalnya ada rehab bangunan dan sebagainya, apakah itu sudah dilaksanakan atau sebentar akan mau dilaksanakan? Terima kasih untuk sekaitan dengan ini kemiskinan ekstrim ini supaya rumah layak huni. Kami pemerintah desa pertama mengusulkan sekaitan dengan bantuan rumah tidak layak huni. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mendapatkan 25 unit. Itu belum cukup. Oleh sebab itu kami pemerintah desa lagi lebih jeli mengidentifikasi orang-orang yang belum pernah dan masuk kategori kemiskinan ekstrim. Insya Allah untuk target 2023 inilah yang akan kita masukkan di dalam rencana pembangunan desa di tahun 2023. Kami sebagai pemerintah desa ya mengidentifikasi, insya Allah diberikan pelajaran yang pertama bagaimana rumah itu menjadi layak huni. Itu yang kita pastikan. Alhamdulillah kita dari beberapa rumah itu kita yang betul-betul masuk kriteria, kita usahakan kita akan bedah yang rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni. Itu dulu satu, kita pastikan dulu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana supaya masyarakat itu mempunyai MCK dan air bersih sanitasi lingkungan. Insya Allah itu juga akan target itu akan kita prioritaskan supaya kita satu supaya kita clear. Satu. Yang ketiga berikutnya, bagaimana supaya ibu bapak ini yang bersangkutan ini tidak lagi ketergantungan atau dia lepas dari ketergantungan bantuan dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Itu kita usahakan. Kita berpikir sebagai pemerintah desa melalui UMKM itulah yang akan kita coba memberikan pelatihan supaya ibu kepada siapa saja yang bersangkutan ini supaya bisa menghidupi sendiri dan bisa berpenghasilan. Itu tujuannya. Bagi yang nanti belum tidak mampu, inilah kita coba mencarikan solusi
kira-kira apa yang harus kita lakukan? Inilah PR kita bersama, termasuk kita sebagai pemerintah desa, betul-betul tiap tahun kemiskinan ekstrim itu terkurangi di wilayah desa Kota Selatan. Sehingga Pak, mulai dari rumah layaknya yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni, kemudian untuk sanitasi lingkungan dan air bersihnya kita pastikan dia sudah harus layak. Kemudian segi pekerjaan dia sudah harus bisa menghasilkan itu seperti apa. Kemudian dia bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Bahwa di sini juga UMKM-nya sangat baik. Nah, ini juga masuk dalam prioritas di mana peningkatan pendapatan dari masyarakat. Nah, untuk UMKM-nya sendiri itu apa manfaat yang dirasakan kira-kira ke masyarakat nantinya? Di Desa Kota Selatan ini yang sudah terdaftar terregistrasi kurang lebih ada 11 UMKM, ya kan? Alhamdulillah kami terus berusaha untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita besok juga kita mulai koordinasikan semua bagi UMKM yang di Desa Kota Selatan kita bawa ke arah pasar digital. Itu supaya pasar online, supaya masyarakat tahu bagaimana cara memasarkan produksi UMKM yang di Desa Kota Selatan. Bagi Desa Kota Selatan, alhamdulillah untuk tahun anggaran 2022 kemarin untuk ketahanan pangan untuk tahun ini, kami telah membeli alat UMKM itu berupa alat untuk pembuatan bubuk coklat, dan insya Allah minggu-minggu ini sudah datang. Ini akan kita tingkatkan. Di samping ada tepung mokap, ada beras organik, kemudian ada bawang goreng, ada keripik tempe dan lain sebagainya. Dan juga bagi Kota Selatan ini adalah kita rubah yang sistem pengelolaan itu yang lalu masyarakat belum tahu pasar digital, kita coba kita masukkan di pasar digital. Itu targetnya untuk Desa Kota Selatan. Jadi sahabat desa, itulah apa yang disampaikan oleh pemerintah desa selaku narasumber kita pada siang hari ini, di mana mengenai kemiskinan ekstrim ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah desa selain daripada peningkatan pendapatan melalui UMKM, kemudian pemberian bantuan sosial dan juga pemberian rehab rumah dan lain sebagainya. Terima kasih Pak sudah bersama kita pada siang hari ini. Semoga ke depan ini menjadi inspiratif bagi sahabat desa lainnya untuk bagaimana sama-sama kita bekerja sama untuk pengentasan kemiskinan di tahun 2023 dan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arif, pendamping lokal desa Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini sahabat desa, kita berada di podcast PLD di mana mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim. Saya pada hari ini ditemani oleh sang narasumber, yaitu selaku penggiat desa di wilayah Kota Raya Selatan, Bapak Mustafa. Ya. Jadi beliau ini sangat aktif di
masyarakat desa khususnya tentu banyak pengetahuan beliau mengenai apa saja perkembangan desa, mengenai tentang pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, beliau itu pasti tahu. Nah, pada kesempatan kali ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Mustafa untuk menjelaskan terkait apa saja yang beliau pantau selama ini, ya, berkaitan dengan menyukseskan pengentasan kemiskinan ekstrim khususnya di wilayah Kota Raja Selatan. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya jelaskan untuk bantuan-bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ke masyarakat Kota Raja Selatan. Sebenarnya sudah banyak sekali untuk pengentasan masyarakat yang kurang mampu ini sudah banyak. Cuman ya efektif apa enggaknya itu belum terasa juga. Jadi kan ini saya jelaskan satu persatu daripada yang sudah dibantukan kepada masyarakat Kota Raja Selatan yang dari pemerintah desa. Yang dulu sudah di MCK, sudah bantuan-bantuan MCK ke masyarakat kurang mampu sudah dilaksanakan dari tahun-tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Untuk material-material pembangunan untuk masyarakat yang keluarga kurang mampu atau rumah yang kurang layak huni, jadi sudah dibantukan juga. Ada juga yang BLT dari pemerintah desa sudah dicairkan juga. Jadi sudah banyak Pak itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Beasiswa untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu, itu yang keluarganya kurang mampu sudah dibantu juga untuk sekolah. Jadi banyak lagi, masih ada lagi Pak itu masalah penentasan kemiskinan di masyarakat kita itu masih banyak lagi sebenarnya. Terus untuk sembako sudah juga, sembako ada juga yang memang betul-betul tidak mampu cari ekonomi, itu sembako itu banyak Pak sebenarnya sudah banyak. Jadi ya kurang efektif apa enggaknya nanti tinggal kita yang apa ditambah bagaimana lagi nanti kedepannya kita pikirkan lagi lah begitu Pak. Berarti karena sudah banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat khususnya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah desa Kota Raja Selatan, tentunya efektif dan tidaknya itu masih akan menjadi kajian daripada pihak desa mungkin ya. Baik, selanjutnya Pak, kira-kira apa harapan Bapak ke depan mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim bagi pemerintah desa? Harapannya ke depan kira-kira harus seperti apa supaya bantuan ini efektif sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan khususnya di wilayah Kota Raja Selatan? Mungkin kalau menurut saya Pak, mungkin ini adanya dikasih pelatihan kerja bagi yang belum ada pengalaman kerja menurut basicnya, menurut bidangnya lah, sesuai dengan kemampuannya ya Pak. Itu mungkin itu yang pelatihan itu sangat diperlukan. Sebab mungkin karena ketiadaannya kemampuan, jadi ekonominya tetap berimbas ke situ. Jadi mungkin pelatihan, terus mungkin ditambah lagi pemberian modal awal untuk usaha bagaimana. Terus mungkin yang rumah-rumah yang memang tidak layak huni itu mungkin nanti kita usulkan ke pemerintah desa untuk membantu, bukan dibedah, jadi diperbaiki lah supaya bisa layak huni begitu Pak. Mungkin ada yang yang belum sanitasinya belum memadai untuk kesehatan, nanti kita usulkan lagi ke pemerintah desa untuk itu Pak. Mungkin ada juga yang begini Pak, menurut saya kalau yang memang sudah kira-kira tidak mampu kerja atau bagaimana, mungkin kita usulkan untuk
bibit apa itu ternak Pak, untuk bibit ternak, jadi bisa dipelihara untuk nantinya bisa mengeluarkan hasil penghasilan di situ. Jadi kita bantu terus yang tidak efektif, yang tidak berjalan ke depannya itu tidak efektif. Jadi kita cari bantuan, yang kita minta bantuan ke desa itu, kalau menurut saya yang nanti ke depannya bisa bersambung, dimanfaatkan untuk ekonomi dia, kelangsungan kehidupan ekonominya dia. Jadi untuk itu mungkin ya bibit apa itu diperlukan Pak, bibit ternak apa itu mungkin itu diperlukan Pak nantinya. Jadi sahabat desa, inilah harapan daripada penggiat desa ke depan, bahwa peran aktif dari pemerintah desa dalam hal memberikan bantuan sosial dan sebagainya. Dan juga tentu ada tadi harapan dari penggiat desa bahwa adanya pelatihan kerja supaya nanti masyarakatnya bisa sesuai dengan kemampuan dan basicnya, dan juga memiliki hasil dari pekerjaannya. Ya, itu. Baik sahabat desa, itulah sekelas mengenai pengentasan kemiskinan yang dipaparkan tadi dari Bapak Mustafa selaku penggiat desa di Kota Raya Selatan. Saya pamit undur diri dan salam desa. Salam. Desa yang kelam, SDA-nya tak berkembang, Gus Halim datang. Desa yang suram, SDM-nya tak gemilang, Gus Halim datang. Asik. Desa yang becek, jalannya berlubang-lubang, Gus Halim datang. Desa nggak punya jembatan, baja terbentang, Gus Halim datang. Gus Halim hadir demi tugas negara dengan dana bantuan desa. Orang-orang desa suka cara kerjanya, suka dengan tutur katanya. Perkokoh ekonomi desa agar budaya mendasarinya. BUMDes selalu dikembangkannya menjadi pusat ekonomi desa. Rawe-rawe rantas, ayo kerja tuntas. Ayo sama-sama kita membangun desa bersama. Nanti akan kita bahas bersama, karena kemiskinan ekstrim itu ada yang beberapa hal, ya kan, yang perlu diketahui. Nantilah ini kita sama-sama seperti apa. Mari sama-sama mengucapkan video itu dari Allah Ta'ala dan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa hadir dalam rangka membahas kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Kota Selatan. Kenapa harus kita bahas? Karena dia rujukannya, berita acaranya itu harus jelas, ya kan? Itu yang akan beli ayam. Oh, berarti mantap besar. Modal. Maksudnya yang penting bisa berjalan, Bu. Dipaksakan timbang bisa melakukan gitu. Yang penting biasa sampai lakoni, kita kembangkan di situ. Insya Allah nanti kan berkelanjutan. Nanti kalau cuma berarti kan 300 kan ini mampu kalian berusaha. Mas kendaraan diganti booking sekarang kita kembali tentang anggaran
Langsung begini.